Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Intan Puspita, MPM 5021214, kelas 4F, Prodi PGSD dengan dosen pengampu Bapak Tio Besi Satria Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menelaah buku siswa, buku guru, silabus, dan RPP kelas rendah dan review. Apa itu menelaah? Menelaah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menelaah diartikan sebagai kegiatan mempelajari, mengkaji, menyelidiki, memeriksa, dan lain sebagainya. Menelaah buku adalah menganalisis atau mencari ilmu yang terdapat dalam buku tersebut. A. Buku siswa. Buku siswa adalah buku panduan belajar peserta didik yang memuat materi pelajaran, kegiatan penyelidikan berdasarkan konsep, kegiatan sains, informasi, dan contoh-contoh penerapan sains dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi buku siswa adalah sebagai paduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu. Isi buku siswa pada setiap bab dilengkapi dengan peta konsep, pengantar, dan bagian kegiatan peserta didik yang berupa eksperimen, non-eksperimen, diskusi, latihan, rangkuman, evaluasi, serta tugas. B. Buku guru. Buku guru merupakan pedoman bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan pelaksanaan dan penilaian, serta pedoman penggunaan buku siswa. Fungsi buku guru sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran. Isi buku guru: 1. Pengalaman belajar bermakna. 2. Teknik penilaian peserta didik. 3. Kegiatan interaksi guru dan orang tua. Buku guru disusun untuk memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran tematik terpadu. Buku ini mencakup berbagai hal sebagai berikut. 1. Jaringan tema. 2. Lingkungan hidup pembelajaran. 3. Tujuan pembelajaran. 5. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 6. Pengalaman pembelajaran yang bermakna. 7. Berbagai teknik penilaian siswa. 8. Informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan penyayaan. 9. Petunjuk penggunaan buku siswa. C. Tema yang ada pada buku guru dan siswa. Adapun tema yang ada pada buku guru dan siswa pada kelas 1, 2, dan 3 yaitu sebagai berikut. 1. Diriku, kegemaranku, keluargaku, kegiatanku. 5. Pengalamanku. 6. Lingkungan bersih, sehat, dan seri. 7. Benda hewan dan tanaman di sekitarku. 8. Peristiwa alam. D. Silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Silabus kelas 1 SD semester 1 dan 2 merupakan ringkasan dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau bisa juga dikenal dengan sebutan garis besar rencana pembelajaran kelas. Silabus kelas 2 SD semester 1 dan 2 dapat dijadikan sebagai pedoman guru dalam penyusun perangkat pembelajaran seperti program tahunan, program semester, KKM pemetaan, K1 dan KD. Kita dapat mengembangkan dan menyempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Silabus kelas 3 SD semester 1 dan 2 adalah rencana pembelajaran kelompok mata pelajaran tertentu yang merangkum standar kompetensi dasar materi pelajaran, indikator, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang diterapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. RPP terdiri dari KI dan KD, 2. Indikator, 3. Tujuan dan materi pembelajaran. 4. Pendekatan atau metode. 5. Kegiatan pembelajaran. 6. Sumber dan media. 7. Penilaian. Pengembangan pembelajaran berbasis model keterampilan untuk anak 4 SD. Pembelajaran abad 21 identik dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi pada 21. Disebut juga masa pengetahuan. Menurut AG, pembelajaran didefinisikan sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya untuk meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya guru untuk memberi stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Berikut adalah beberapa kompetensi yang harus dimiliki pendidik abad 21 diantara sebagai berikut. A. Menyediakan dan mengembangkan pengetahuan yang sesuai dengan zaman sekarang. B. Menggunakan media ramah teknologi.
C. Menggunakan perangkat yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. D. Pengelolaan pembelajaran ramah tertinggi. Pembelajaran 421 harus mengikuti perkembangan teknologi informasi yang mana perkembangan teknologi informasi tersebut dapat mendorong dan mendukung pembelajaran tematik dikarenakan dalam pembelajaran tematik integratif dalam kurikulum 2013 peserta didik dituntut untuk menemukan sendiri pengetahuan yang diinginkannya.